Inilah Panti Kasih Sayang, sebuah tempat yang menjadi rumah dan keluarga bagi mereka yang berusia lanjut. Didirikan pada tahun 1990, panti ini kini menampung 15 lansia yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Penghuninya para lansia yang kebanyakan dari golongan ekonomi lemah. Karena itu, jarang dikunjungi oleh orang. Panti ini berdiri berkat kasih dan dedikasi seorang wanita bernama Omayati. Ya, pertama kita mendirikan panti ini, kita cuma kayak semacam apa sih, kita bisa membantu orang ya, tadinya bisa membuat rumah, 2 rumah gitu, ada yang orang yang benar-benar yang membutuhkan, jadi mereka itu kita bawa kemari ya, biar dia dapat tempat berteduh di sini. Ya, kita ya saling membantu aja, membantu menolong orang ya. Cara mereka masukkan ke mereka itu supaya dia aman dan nyaman, dia tinggal di sini, bahwa itu dapat pertolongan dari Tuhan, bisa dapat berlindung di sini, bisa beraktivitas kalau emang dia masih bisa beraktivitas. Kalau misalnya orang yang sakit perlu perawatan. Perawatannya arti kata ya, kalau mereka sakit, ya kita juga harus mengurusnya yang tanpa daya. Itulah yang bisa dikerjakan dengan saya gitu. Kita perhatian kasih sayang ya kan, cuma kita tidak apa sih, mereka itu dia hadir di sini terus langsung kita biarkan saja. Mereka kita kan beradaptasi dulu, bisa kita ngomong-ngomong biar agak aman, nyaman di sini. Memasukkan perawatan yang tepat itu di sini, mereka yang punya ada penyakit khususnya yang agak parah, kita bisa nanganin. Karena menangani itu kita bawa ke dokter atau ke rumah sakit untuk berobat ya kan, kita juga berobat pulang pergi kita juga pun itu membutuhkan waktu ya. Kalau dia sakit, kita juga tinggal di rumah sakit, kita perlu harus ditungguin. Kalau kita di sini, kalau buat orang yang sakit, apalagi stroke ya, kan tangannya sebelah kan tak berdaya, mungkin sebelah tangannya masih bisa, kadang-kadang makan juga pun harus disuapin ya kan, dia nggak bisa mandiri kan, walaupun jangan pun dia bisa makan duduk, bisa dia berdiri turun naik dari ranjang ke kursi roda, kita kan harus papah juga sampai dia kita kumpulin di sini, terus sampai dipulangin lagi, perlu pelayanan. Kita dalam kesulitan sih emang waktu lagi saat-saat lagi pada sakit aja. Sebenarnya kalau dia agak pusing-pusing sedikit, kita kan kasih makan obat yang ringan, yang pasaran punya gitu. Kalau yang lain sulit itu yang sampai di parah gitu, kayaknya diinfus, makannya juga pakai diselang. Nah itu kita butuh orang dokter begitu kan, yang sakit juga pun infusannya suka dilepas
Ya kita sih cara mengatasinya kita dengan cara berdoa ya, bisa kita berjalan dengan lancar gitu supaya mereka juga pun cepat sembuh, sehat. Oh, alasan kita supaya ini buat kedepannya kita bisa bertahan ya panti ini, supaya panti ini sekarang sudah dikenal orang, terus sekarang juga pun sudah dikenal orang juga pun, jadi ibaratnya orang nanti kita ada generasi muda lagi ya, penerus dari saya bisa melanjutkan. Oh, kalau Oma sih ya hampir 4 bulan lah. Awalnya ya ada ketukan hati aja karena kan nggak ada yang rawat ya, nggak ada yang urusin di rumah, anak pun kan nggak mau gitu, apalagi saudara, iya kan, ya udah ada ketukan hati ya ke sini. Jadi sini kan lebih enjoy, lebih santai, mau tidur siang mau apa, makan juga ada yang ngasih makan. Kegiatan ya paling gereja paling kan. Gereja. Ada ini sini kan ada. Hanya gereja aja. Iya ke gereja. Ya yang lain kan paling juga apa ya ini aktivitasnya beres-beres atau apa juga. Nggak ada kegiatan apa-apa. Ngapain paling kita ya istirahat. Yang di aula situ nonton TV, iya rame-rame. Ngobrol biasa ya, kita kegiatan cari ngobrol ya biasa aja, apa yang kita bicara itu ya kan. Ngomong biasa aja. Iya biasa aja, yang penting apa yang nggak penting ya kita nggak bicarakan gitu. Jadi ya kan ya Bagaimana? cukup lah makannya, pagi makan, kadang-kadang kita mau minta susu ya diseduhin, mau ngopi, mau teh manis gitu, dibikinin. Kalau kita mau ngopi ya bikinin, mau teh manis ya dibikinin gitu. Ya bersyukur kita dirawat aja. Ya ada yang ngerawat, dimandiin, kita kan dimandiin ya kan, nggak mandi sendiri gitu. Makan nggak juga, tergantung kita tangannya ya. Kalau tangannya berfungsi ya makan sendiri. Kalau paling kan yang kiri nggak berfungsi ya udah kita kan nggak, paling kan kanan. Ya nyanyi-nyanyi gereja ya kan, ya seneng kan, rame-rame. Kalau ada kunjungan di orang kan rame, udah ada berapa mobil gitu ya kan, udah kita makan rame-rame. Dia misalnya bawa bingkisan atau makan ya kita rame-rame. Kalau Oma Yati ya kita ketemu udah lama sih, memang kenal lama dari dulu. Waktu itu saya pemulung. Nah, waktu pas pemulung itu kejadian pas sore hari dipanggil sama ibu. Apa pencariannya sehari-hari? Saya buat makan doang bu. Pemulung, saya bilang mencari barang-barang bekas. Udah, kamu nggak usah nyari lagi. Orang tua kamu sakit stroke bu. Udah, sekarang gini aja fokusnya. Abang tinggal di sini aja sama saya kasih fasilitas kamar berikut orang tua, terus kamu bersihin sebersih-bersihnya. Nah terus sampai menjelang itu saya terus udah nggak nyari lagi, saya kerja fokusnya di sini. Kalau pagi hari kita jemur, mereka itu dimandiin semua, dibersenam. Senam pagi pukul 7 sampai ya pukul paling 15 menit lah gitu. Sambil berjemur sambil gerakan kaki.
caranya kalau kita bereaksi sama mereka ya, itu secara kita nih bagikan begini kan, nggak ada yang ganggu, kita pakai bahasa isyarat. Wah, udah nggak terduga ya bagi saya, nikmat banget, luar biasa. Saya bantu ibu, bantu bapak, apapun saya bantu. Iya, emang tugas kewajiban saya di sini selama bertahun. Itu aja. Perasaan saya malah lebih enak, enjoy aja, senang, ada hiburan mereka, gitu, supaya nggak stres, nggak pusing, gitu. Ada hiburan, gitu. Oh, sama ibu mana lebih enak, mana saya lebih kayak orang tua saya sendiri. Panti jompo adalah cermin bagi kita tentang bagaimana kita ingin dihargai di masa depan. Semoga apa yang kita lihat dan dengar hari ini bisa menjadi pengingat untuk selalu memberi, peduli, dan berbagi. Karena setiap kehidupan layak untuk dihormati. Udah gini. Kelompok 5. Gimana tuh? Ayo ya. Tuh ya. Tuh, dari kelompok 5. Ya.